Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas kami mengenai studi materi pokok bahasan mata pelajaran fikih MTS kelas 10 semester 1 kurikulum 2013, disusun oleh 1. Anggik Magfiratul Ula, NIM 201200234, 2. Anis Nur Laila 201200240, 3. Akmarina Ayu Mu'arifah Thohir, NIM 201200243, 4. Ayudhya Nawawulan, NIM 201200252. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep fikih dalam Islam. Fikih dalam bahasa Arab ditulis fikih atau kadang-kadang fikih, setelah itu diindonesiakan, artinya paham atau pengertian. Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Imam Syafi'i mendefinisikan fikih sebagai ilmu atau pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang berlandaskan kepada dalil-dalilnya yang terperinci. Selanjutnya mengenai tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya, yaitu yang pertama memandikan jenazah, kedua mengkafani jenazah, ketiga mensolatkan jenazah, dan keempat menguburkan jenazah. Hikmah yang dapat diambil dari pengurusan jenazah, yang pertama memperoleh pahala yang besar, dua menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi antara sesama manusia, ketiga membantu meringankan beban keluarga jenazah, keempat sebagai ungkapan bela sungkawa atas musibah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai materi zakat dalam Islam. Kata zakat ditinjau dari sisi bahasa Arab memiliki beberapa makna, diantaranya berkembang, berkah, banyaknya kebaikan, mensucikan, dan memuji. Dalam istilah fikih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu atau mustahikin. Macam-macam zakat. 1. Zakat nafs atau zakat fitrah. Zakat nafs merupakan istilah syara, adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal yang berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara. Kedua, zakat mal. Secara umum zakat mal ini ada 8 jenis harta, yaitu emas, perak, hasil pertanian atau bahan makanan pokok, kurma, anggur, unta, sapi, kambing. Sedangkan aset perdagangan dikembalikan pada golongan emas dan perak, karena zakatnya terkait dengan kalkulasinya, dan kalkulasinya tidak lain dengan menggunakan emas dan perak. Namun kemudian menurut beberapa ulama kontemporer, aset zakat juga memasukkan uang atau banknot atau al-awraq al-maliyah, hasil profesi atau hadiah yang diterima oleh seseorang. Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu 1. Harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. 2. Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan. 3. Milik penuh. 4. Mencapai nisab. 5. Sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. 6. Sudah terpenuhi kebutuhan pokok. Harta benda yang wajib dizakati, yaitu 1. Emas dan perak. 2. Binatang ternak. 3. Tumbuh-tumbuhan. 4. Zakat penghasilan atau profesi. Orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu diantaranya yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf.
5 budak, ke-6 gharim, dan yang terakhir ibnu fisabilillah. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi haji dan ketentuannya. Haji berasal dari kata haja, berziarah ke, bermaksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Menurut istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sya'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan keridhoannya dalam waktu yang telah ditentukan. Hukum mengerjakan ibadah haji itu ialah wajib ain. Adapun syarat wajib haji yaitu yang pertama beragama Islam, kedua berakal, ketiga balik, keempat merdeka, dan kelima mampu. Rukun haji yaitu 1. Ihram, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umroh. 2. Wukuf di padang Arafah, yaitu hadir mulai tergelincirnya matahari atau waktu zuhur, tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. 3. Tawaf. Rukun ini disebut tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, dilakukan pada hari raya Nahar sampai terakhir hari Tasyrik. Wajib haji. 1. Berihram sesuai miqatnya. 2. Bermalam di Musdalifah. 3. Bermalam atau mabit di Mina. 4. Melontarkan jumroh ula, wusta, dan aqobah. 5. Menjauhkan diri dari muharamat ihram. 6. Tawaf wada. Sunnah haji. 1. Membaca talbiyah. Bacaan talbiyah diucapkan dengan suara nyaring bagi laki-laki dan suara lemah bagi perempuan. Waktu membacanya adalah sejak ihram sampai saat lemparan pertama dalam lemparan jumroh aqobah pada hari Idul Adha. 2. Melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum disebut juga tawaf tahiyah atau penghormatan karena tawaf ini merupakan tawaf penghormatan bagi Ka'bah. 3. Membaca sholawat dan doa sesudah bacaan talbiyah. Cara pelaksanaan haji. 1. Ihram. 2. Wukuf di padang Arafah. 3. Mabit di Musdalifah. 4. Melempar jumroh. 5. Tawaf ifadah. 6. Mengerjakan sya'i. 7. Tahallul. Selanjutnya mengenai materi umroh. Umroh menurut pengertian bahasa, umroh berarti ziarah. Dalam pengertian syar'i, umroh adalah ziarah ke Ka'bah, tawaf, sya'i, dan memotong rambut. Umroh hukumnya wajib sebagaimana haji berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat rukun dan wajib umroh. Syarat-syarat umroh sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji. Sedangkan rukun umroh agak berbeda dengan rukun haji. Rukun umroh meliputi ihram atau niat, tawaf, sya'i, mencukur rambut. Wajib umroh hanya 2, yaitu A. Berihram dari miqat, B. Menjauhkan diri dari muharramat umroh yang jenis dan banyaknya sama dengan muharramat haji. Mengenai materi kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata qorobah, berarti dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu, disebut juga uqiyah. Sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib, sedangkan jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah, akhir dari hari Tasyrik. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak, sebagaimana telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Al-Hajj ayat 34, artinya
Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan atau kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Pada waktu menyembelih hewan kurban disunahkan membaca basmalah, membaca salawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan, membaca takbir, membaca doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunahkan hadir ketika menyembelihkan berlangsung. Hikmah kurban. A. Bagi orang yang berkurban menambahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambahkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Bagi penerima kurban menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Bagi kepentingan umum yaitu memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan masyarakat. Selanjutnya mengenai materi akikoh. Akikoh dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Akikoh hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Disyariatkan, akikoh lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Akikoh untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Adapun binatang yang dipotong untuk akikoh syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Pembelian akikoh dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu, maka hendaklah pada hari ke-21. Adapun hikmah akikoh. 1. Merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. 2. Menambahkan rasa cinta anak kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini. Dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapatkan bagian dari akikah tersebut. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga materi yang dapat kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.